Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya UTBK SBMPTN 2022 gelombang pertama di Universitas Pendidikan Ganesha berjalan lancar. Desa Wisata Bulian Buleleng tawarkan Pura Yehlesung sebagai wisata spiritual. Dari kawasan Udayana, lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Mengawali informasi pagi ini datang dari pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri UTBK SBMPTN tahun 2022, gelombang pertama di Universitas Pendidikan Ganesha berjalan lancar. Pelaksanaan UTBK ini tidak ada ditemukan peserta yang melakukan pelanggaran maupun kecurangan. Namun tercatat sebanyak 124 orang peserta tidak hadir pada ujian. Pelaksanaan ujian gelombang pertama dimulai dari sejak Selasa 17 Mei sampai 23 Mei tahun 2022. Dalam sehari, terdapat 2 sesi yaitu pagi dan siang. Terdapat 8 ruangan yang disiapkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha yang tersebar di Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Fakultas Ekonomi. Pengawasan ujian dilakukan secara ketat. Meskipun masa pandemi COVID-19 telah melandai, namun Undiksa masih menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat bagi para peserta ujian. Selain itu, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi oleh peserta sebelum memasuki ruang ujian. Tidak hanya gelombang pertama, Undiksa juga akan melaksanakan ujian gelombang kedua pada 28 Mei 2022. Secara keseluruhan, peserta ujian sebanyak 2.142 orang, terdiri atas 549 orang bidang saintek, 1.426 bidang soshum, dan 167 campuran. Peserta ini tidak hanya berasal dari Bali, tetapi juga sejumlah daerah lainnya di luar Bali, seperti Pulau Jawa, DKI Jakarta, NTT, Sulawesi, Sumatera, serta Papua. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gederas Bendantes menjelaskan, pada ujian ini, Undiksa hanya sebagai pelaksana. Persiapan dilakukan secara maksimal, baik pada sarana prasarana maupun pengawas dan panitia yang bertugas. Ia berharap ujian pada gelombang kedua tetap berjalan lancar dan mendapat dukungan dari para peserta. Saat ini Universitas Pendidikan Ganesha melakukan seleksi untuk mahasiswa baru jalur nasional UTBK SBMPTN. Jadi kita rencana melaksanakannya dari tanggal 17 sampai 23 Mei untuk tahap 1, kemudian tahap 2 kita akan melakukannya di tanggal 28 Mei. Jadi jumlah total peserta 2.146 yang mengikuti tes di Undiksa sebagai salah satu pusat UTBK, dan hari ini untuk 2 sesi itu total peserta adalah 263, jadi ada 23 orang yang tidak hadir pada sesi yang pertama maupun sesi yang kedua. Nah, semua berjalan dengan baik dan Pak Rektor sudah sempat tadi mengobservasi ke seluruh lokasi di Undiksa. Kebetulan ada 4 lokasi yang kita gunakan, yaitu di Fakultas Teknik dan Kejuruan, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Bahasa dan Seni, serta di UPTTK, dan semua berjalan dengan baik dengan protokol kesehatan yang ketat, dan mudah-mudahan sampai terakhir ya semua kegiatan dapat lancar dan kesehatan adalah prioritas utama kita. Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman LTMPT, hasil ujian ini diumumkan pada 23 Juni 2022. Kuota penerimaan mahasiswa melalui UTBK SBMPTN sebanyak 40% dari daya tampung perguruan tinggi. Bagi calon mahasiswa yang belum bisa mengikuti seleksi ini,
Undiksa masih membuka pendaftaran melalui seleksi masuk bersama jalur Mandiri Komputer Bisnis SMBJM CBT dari 13 Mei sampai dengan 30 Juni 2022. Humas Undiksa melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha menggelar sosialisasi dan workshop kearsipan di Hotel Aneka Lovina Selasa pekan kemarin. Pengelolaan kearsipan Undiksa didorong berbasis digital. Hal ini dalam rangka menjaga keamanan dokumen dan mempermudah akses saat diperlukan. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan Undiksa Niluhwayan Yasmiati. Dalam arahannya, Niluhwayan Yasmiati menjelaskan banyak arsip yang memiliki fungsi berlanjut, seperti surat keputusan rektor, surat keputusan senat, maupun surat-surat lainnya. Dokumen ini harus dikelola dengan baik. Melalui sosialisasi ini, diharapkan pemahaman pejabat arsiparis maupun staf terkait dapat semakin meningkat. Pengelolaan kearsipan di Undiksa saat ini belum sepenuhnya terpusat pada satu tempat. Selain itu, masih ada pegawai yang belum mampu mengolah arsip menjadi dokumen yang valid. Pasca sosialisasi dan workshop ini, pengelolaan arsip diharapkan dapat semakin baik yang didukung kerjasama antar bagian. Kegiatan ini menghadirkan narasumber pejabat fungsional Arsiparis Madya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Juwita Sari dan Rustina. Selain itu, dari Arsiparis dari Pemkab Buleleng, Made Ngurah Setiawan dan Nyoman Reditya Sukawirya. Tantangan yang selama ini adalah pengelolaan dan penyimpanan arsip yang selama ini tidak diolah dengan baik sehingga masih berserakan dan tidak fokus pada satu tempat, dan pegawai belum mampu mengolah arsip itu menjadi arsip yang betul-betul itu diolah menjadi data yang valid, data yang kita dapatkan cepat dan benar, sehingga kita perlu memberikan pemahaman kepada pegawai untuk mengolah arsip yang selama ini masih berserakan, dan semua dokumen itu kita harus betul-betul kita dapatkan dengan cepat tepat jika dibutuhkan oleh pimpinan. Maka dari itu semua pegawai paham tentang fungsi manfaat arsip itu. Selain terkait kearsipan, di tempat yang sama, Undiksa juga menggelar workshop penyusunan sasaran kinerja pegawai tahun 2022. Kegiatan ini dihadiri pejabat fungsional madya dan muda di lingkungan Undiksa. SKP menjadi hal yang wajib untuk dilaporkan oleh pegawai sebagai tolak ukur antara rencana kinerja dengan realisasi atau hasil kinerja, baik bagi perorangan maupun bagi organisasi. Acara ini menghadirkan narasumber dari Kantor Regional 10 Badan Kepegawaian Negara Denpasar, Made Dinda Pratnya Pramita, dan Adi Wahyu Wicaksono. Selain itu juga ada pembahasan teknis yang diisi oleh UPT TIK Undiksa. Humas Undiksa melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha mempersiapkan pelaksanaan praktik lapangan persekolahan bagi mahasiswa luar negeri gelombang kedua tahun 2022. Salah satunya dengan memantapkan sinergi bersama sejumlah sekolah di Kabupaten Buleleng. Persiapan ini dibahas dalam pertemuan di Ruang Ganesha 3 Rektorat Undiksa yang dipimpin langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Dr. Gede Rasbendantes. Kebutuhan khusus ini spektrumnya sangat lebar. Anak-anak yang emosionalnya tidak bisa. Pelaksanaan praktik lapangan persekolahan bagi mahasiswa luar negeri gelombang 2 tahun 2022 diikuti 25 sekolah yang diajak bekerja sama oleh Undiksa. Terdiri atas jenjang sekolah dasar sampai jenjang SMA-SMK. Sekolah tersebut sebagian besar berada di Kota Singaraja. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gede Rasbendantes saat membuka acara menyampaikan, program PLPLN akan dimulai pada bulan Agustus 2022. Program tersebut nantinya diikuti oleh sejumlah mahasiswa dari luar negeri yang bekerja sama dengan Undiksa.
Melalui pertemuan ini, Undiksa dan sekolah memantapkan koordinasi dalam mempersiapkan informasi yang dibutuhkan oleh mitra luar negeri, seperti bidang studi yang ditawarkan dan guru yang siap dilibatkan. Rasben Dantes yang didampingi Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Undiksa Profesor Dr. Imade Ardana meyakini, kedatangan mahasiswa luar negeri ke sekolah dapat memberikan dampak positif bagi iklim akademik dan memberikan pengalaman internasional kepada guru dan siswa. Demikian juga bagi para dosen Undiksa yang memberikan pendampingan. Menyampaikan tujuan kegiatan itu kepada seluruh kepala sekolah, kemudian bersama-sama mempersiapkan beberapa informasi yang dibutuhkan oleh mitra luar negeri sehingga kita bisa menawarkan bidang studi, kemudian berapa banyak guru yang siap di masing-masing sekolah. Dan saya yakin kedatangan mahasiswa-mahasiswa luar negeri untuk melakukan praktek mengajar di sekolah yang ada di Singaraja ini bisa memberikan dampak yang positif, bisa membangun academic environment, bisa memberikan international experience kepada guru pamong, kepada siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah di kota Singaraja, termasuk juga kepada kami, para dosen dan juga para mahasiswa yang juga menjadi buddy, yang juga menjadi teman bagi mahasiswa-mahasiswa internasional. Pelaksanaan program ini mendapat respon positif, salah satunya dari Kepala SMK Negeri Bali Mandara Iwayan Agustiana. Kehadiran mahasiswa luar negeri dinilai sangat membantu meningkatkan kompetensi peserta didiknya, termasuk dalam penguasaan bahasa asing. Pengalaman ini sudah dirasakan pada PLPLN gelombang pertama. Nah, harapan kami ini terus dilakukan supaya hal-hal secara kompetensi baik bahasa maupun keahlian mereka bisa ditingkatkan. Dan ini kami harapkan mungkin dalam setahun, karena dibagi per semester 2 kali dalam setahun atau lebih, silakan dari Undiksa dan kami siap untuk itu. Pada gelombang pertama, PLPLN Undiksa diikuti 30 mahasiswa yang ditempatkan di Sekolah Laboratorium Undiksa, SMA Negeri 1 Singaraja, dan SMK Negeri Bali Mandara. Program ini merupakan bagian dari program Internationalization at Home yang dicanangkan Undiksa pada tahun 2022. Selain menerima, Undiksa juga mengirimkan mahasiswa ke perguruan tinggi mitra di luar negeri untuk mengikuti program yang sama. Humas Undiksa melaporkan. Kita beralih ke informasi lain.
Universitas Pendidikan Ganesha membentuk konsorsium revitalisasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Pembentukan konsorsium revitalisasi LPTK ini khususnya dalam pelaksanaan pendidikan profesi guru bersama 6 perguruan tinggi di Bali dan Nusa Tenggara. Penandatanganan kerjasamanya berlangsung secara daring. Kemudian dengan IKIP Saraswati Tabanan, Universitas. Penandatanganan kerjasama berlangsung secara daring ini diikuti oleh 6 perguruan tinggi di Bali dan Nusa Tenggara. Di antaranya Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Universitas Dwi Jendra, IKIP Saraswati Tabanan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Universitas Flores, dan Universitas Widya Mandiri Kupang. Penandatanganan MOU yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Dr. Gede Rasben Dantes. Dalam sambutannya, Dr. Gede Rasben Dantes menyampaikan, di era revolusi industri 4.0 maupun paradigma merdeka belajar kampus merdeka, institusi akademik harus berkolaborasi melakukan kegiatan-kegiatan, baik di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini sebagai esensi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, dan memiliki karakter Indonesia. Demikian juga dengan pelaksanaan PPG ke depan yang diinginkan semakin berkualitas dalam rangka mewujudkan guru yang unggul yang selanjutnya dapat menghasilkan sumber daya manusia unggul pula. Pendidikan Ganesha mohon izin untuk mengkoordinir Bapak Ibu sebagai konsorsium LPTK, PPG, wilayah Bali dan Nusa Tenggara dalam kaitannya dengan bagaimana kita bersama-sama untuk memperbaiki pendidikan profesi guru ke depan. Dan kita yakini bersama bahwa guru unggullah yang bisa menghasilkan SDM unggul ke depan. Dan saya yakin Bapak Ibu di seluruh perguruan tinggi yang termasuk dalam konsorsium ini memiliki komitmen yang sama. Bagaimana kita bisa menghasilkan guru-guru ke depan untuk kita bisa menjadikan generasi Indonesia ini lebih baik ke depan. Dan saya kira itu adalah salah satu esensi dari kegiatan revitalisasi LPTK ini. Nah, hari ini kita bersama-sama dalam ruang virtual ini mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Pendidikan Ganesha dengan 5 universitas lainnya, baik itu yang ada di wilayah Bali maupun di Nusa Tenggara, baik itu dengan PGRI Mahadewa, kemudian dengan Dwi Jendra, kemudian dengan IKIP Saraswati Tabanan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Universitas Flores, dan Universitas Widya Mandira Kupang. Dan saya rasa kegiatan hari ini akan bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat ke depan dan saya kira juga akan berguna bagi kita semua. Sejalan dengan konsorsium ini, terdapat berbagai kegiatan yang dapat dirancang untuk diusulkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, seperti pengusulan program studi bagi perguruan tinggi yang belum memiliki, penambahan bidang studi yang prospektif sesuai dengan sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing institusi. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari LPTK dalam rangka penyelenggaraan PPG, meningkatkan kerjasama penyelenggaraan PPG di bidang vokasi atau vokasi khusus yang kolaboratif untuk bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Tidak hanya itu, konsorsium ini juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari PPG di era digital yang dihadapi saat ini. Konsorsium ini mendapatkan apresiasi dari perguruan tinggi lain. Diharapkan Undiksa dapat memberikan pengalaman dalam pengelolaan dan pelaksanaan PPG maupun hal lainnya dalam rangka peningkatan kualitas para guru. Humas Undiksa melaporkan. Program studi S2 Ilmu Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022 ini genap berusia 2 tahun. Di ulang tahunnya kedua ini, program studi S2 Ilmu Manajemen Undiksa berkomitmen untuk melahirkan lulusan yang berdaya saing dan konsisten untuk meningkatkan kualitas mutu. Berbagai kegiatan dilakukan, mulai dari Dharma Yatra dan sharing session di Desa Wisata Bulian, Kecamatan Kubu Tambahan.
Dalam rangka melahirkan lulusan yang berdaya saing, program studi terakreditasi baik sekali ini berupaya memberikan layanan pendidikan dan pengajaran yang terbaik bagi mahasiswa. Materi yang diberikan tidak hanya berupa teori, tetapi juga praktik. Dalam hal ini, Prodi juga sering melibatkan dosen praktisi dalam pendidikan dan pengajaran. Tidak hanya itu, mahasiswa juga diberikan pengalaman melalui program penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini merupakan salah satu wujud program studi hadir di tengah masyarakat di Bali. Pada perayaan hari ulang tahunnya kedua, diisi dengan sharing session dari Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Bulian, Igede Sukayarsa, dan petani sukses Iwayan Kantra. Keduanya menyampaikan tentang perjuangan membangun usaha dan strategi menghadapi tantangan. Pengalaman yang disampaikan diharapkan dapat menjadi motivasi dan pembelajaran bagi mahasiswa. Kegiatan lain yang dilaksanakan Dharma Yatra di dua pura tua yang ada di Desa Bulian, salah satunya Pura Yehlesung. Tidak hanya dilakukan persembahyangan, Dharma Yatra kali ini diisi dengan melukat bersama. S2 Ilmu Manajemen sangat mengharapkan agar mahasiswa dari prodi kami bisa jadi orang yang sukses dengan menerapkan ilmu-ilmu yang kami berikan di prodi dan mereka bisa mendapatkan karir yang bagus di jenjangnya mereka masing-masing atau di bidang keahliannya masing-masing. Dan kami secara target mengharapkan agar S2 Ilmu Manajemen mendapat akreditasi internasional karena di bulan Juni ini kita akan mendapat visitasi akreditasi internasional AKAS. Semoga itu bisa cepat terrealisasi dan kita mendapatkan branding sudah terakreditasi internasional. Karena dengan akreditasi internasional itu kita secara otomatis akan mendapatkan akreditasi nilai A. Kalau sudah nilai A berarti kualitas kita sudah bisa dibandingkan dengan universitas-universitas besar lainnya di Indonesia maupun di dunia. Kehadiran Sivitas Akademika S2 Ilmu Manajemen Undiksa di Desa Tua ini diberikan apresiasi oleh Sukayarsa. Ia berharap Desa Bulian dengan potensi alamnya yang luar biasa bisa turut dipromosikan agar dapat semakin dikenal masyarakat. Ia juga mengharapkan prodi ini semakin maju, semakin sukses dan semakin jaya, serta semakin bisa berkontribusi dalam pembangunan desa di Pulau Bali. Sangat apresiasi sekali ini dengan kedatangan rombongan S2 Manajemen Undiksa. Ini akan bisa membantu perekonomian desa. Ya, jadi dengan adanya kunjungan tentu desa wisata Bulian itu akan semakin dikenal. Nah, itu luar biasa sekali. Ya, harapannya semoga S2 manajemen itu akan semakin maju, semakin sukses sesuai dengan slogannya, semakin jaya, jaya, dan jaya untuk kedepannya. Dan harapannya untuk kontribusi ke desa gimana Pak? Ya, harapan kami kedepannya dengan kedatangan rombongan dari Undiksa bisa membantu kami promosi pariwisata desa dan juga mungkin nanti ke depannya kita bisa menjalin suatu kerjasama antara Undiksa dan juga Desa Bulian. Sementara itu, salah satu mahasiswa Nima Desusi Adnyani mengharapkan prodinya semakin kreatif dan mampu melahirkan lulusan yang berkualitas. Susi mengaku sangat senang bisa kuliah di S2 Ilmu Manajemen Undiksa karena sesuai dengan ekspektasinya. Memiliki tenaga dosen sangat luar biasa, kompeten tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga praktik. Ya, semoga S2 Manajemen semakin maju, semakin kreatif dan melahirkan yang berkualitas dan semakin berkualitas untuk masyarakat. Sejauh ini gimana kesannya kuliah di S2 Manajemen, Bu? Kesannya sangat senang dan sesuai dengan ekspektasi saya kuliah di sini semua bisa saya dapatkan. Gimana untuk tenaga dosen?
Tenaga dosen sangat luar biasa. Beliau memang dosen-dosen yang kompeten dan tidak hanya dari sisi teori yang mereka dapatkan, yang mereka berikan kepada kami, tapi dari sisi praktik juga sangat bisa mumpuni memberikan ilmunya kepada kita. Prodi ini juga tengah bersiap menghadapi akreditasi internasional yang visitasinya dijadwalkan sekitar bulan Juni atau Juli 2022. Humas Undiksa melaporkan. Desa Bulian merupakan salah satu desa tua atau dikenal Desa Bali Mula. Desa ini kini menjadi salah satu desa wisata yang menawarkan suasana pedesaan yang terkenal akan perkebunannya. Tidak hanya perkebunan, Desa Bulian yang terletak di kawasan timur Buleleng ini juga menawarkan wisata spiritual bagi para pengunjung. Nah, penasaran dengan liputannya? Kami sajikan spesial untuk Anda. Wisata spiritual kini menjadi salah satu penambah warna pariwisata di Pulau Bali. Wisata ini umumnya menjadi unggulan desa wisata yang dipadukan dengan potensi lainnya seperti alam. Bagi pecinta wisata spiritual, Pura Yeh Lesung yang berlokasi di Banjar Dinas Lot Guoh, Desa Bulian Buleleng dapat menjadi salah satu pilihan untuk dikunjungi. Pura ini menawarkan tempat melukat yang diyakini untuk memohon keselamatan. Pura ini berada di dasar lembah, tidak jauh dari pusat desa. Menuju pura ini, para pengunjung dapat menempuh dengan kendaraan dan lanjut berjalan kaki menelusuri jalan setapak sekitar 500 meter. Dalam perjalanan, mata dimanjakan dengan suasana alam yang masih sangat asri berpadu dengan udara yang sangat sejuk. Suasana yang benar-benar jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Tiba di pura, suasana hening dan harmonis menyambut para pemendek. Di areal pura tua ini
terdapat sumber air yang merembes dari batu paras, terkumpul di 11 lubang yang disebut lesung. Air yang tidak pernah kering saat musim kemarau ini digunakan sebagai pengelukatan. Masyarakat setempat meyakini air di setiap lesung memiliki khasiat yang berbeda. Ada untuk kesehatan, memohon kelancaran karir, kelancaran usaha, dan sebagainya. Ia diyakini bisa untuk kesehatan, untuk rezeki, ya. Akeh sampun sane membukti riki saking luar enas riki ke mawinan akeh sane tangkil mriki jagi pacang nas panglukatan benten jagi pacang nas merte nasari nas merte riki akeh sampun. Yang datang dari mana? Akeh wenten saking Karangasem wenten ing Klungkung wenten niki ampun tiap purnama akeh sampun sane nangkil mriki genten. Nggih. Ini petirtan berapa jumlahnya nike? Nike petirtan nike jumlahnya nike 11 nike. Nggih. Akeh nike 11 yen indek warnan toyan nike nak lian-lian nike. Pemedak yang melukat ke pura ini tidak hanya dari desa setempat saja, tetapi juga dari daerah lain di luar Kabupaten Buleleng. Pemedak biasanya banyak yang datang saat hari baik, seperti purnama. Bagi masyarakat yang sedang cuntaka, tidak diperkenankan untuk masuk ke pura ini yang diempon oleh warga Arya Tegah Kori di Desa Bulian. Salah satu pemedak, Nimade Susi Adnyani, mengaku senang mengikuti pengelukatan di pura ini. Dari sisi tempat dan suasana, dinilai sangat mendukung. Mahasiswa program studi S2 Ilmu Manajemen Undiksa ini ingin kembali datang bersama keluarganya. Pada saat melukat, ya memang ada suasananya memang cukup mendukung untuk kegiatan spiritual gitu. Dan ada rencana kesini lagi Bu bersama keluarga di lain waktu? Oh ya, mungkin nanti pasti saya cerita sama teman-teman bahwa ternyata di Bulian ini ada pura untuk tempat melukat, kemudian ada sejarahnya juga, dan pasti kita kesini lagi. Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Bulian, I Gede Sukayarsa, mengatakan, Pura Yelesung merupakan salah satu objek yang ditawarkan untuk bisa dikunjungi oleh wisatawan. Wisata ini semakin melengkapi wisata lainnya seperti agrowisata, trekking, cycling, dan yoga. Kunjungan wisatawan ke desa tua ini tidak hanya dari lokal, tetapi juga mancanegara. Ya, wisata spiritual khusus daya tariknya adalah karena Desa Bulian adalah desa tua. Jadi karena ketuaan Desa Bulian inilah membuat orang-orang sangat tertarik untuk datang berkunjung dan juga untuk meditasi. Jadi kita punya pura-pura yang sangat-sangat sakral sekali. Ya, jadi kembali ke abad keempat, yaitu yang pernah kami dengar dari cerita para tetua kita. Pengembangan potensi desa terus dilakukan dengan harapan status desa wisata dapat berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi desa dan masyarakat. Humas Undiksa melaporkan. Jika di Pulau Madura, Jawa Timur terkenal akan karapan sapinya, di Buleleng, Bali juga memiliki kekhasan yaitu sapi gerumbungan. Sapi gerumbungan ini merupakan sapi hias yang memiliki keunikan tersendiri dengan keanggunannya bak model. Dengan sapi Bali pilihan, sapi ini dihias dan dipamerkan ke sejumlah wisatawan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan agar para petani di Bali tetap memelihara sapi Bali. Ingin tahu keseruannya? Yuk saksikan informasinya berikut ini.
Sapi Bali memang terkenal akan keindahan bentuk tubuhnya menyerupai banteng. Sapi-sapi ini semakin menarik saat dihias oleh sang joki dengan berbagai ornamen Bali serta gelang di kaki. Layaknya model, sapi Bali ini ditampilkan di setiap event besar di Buleleng seperti Lovina Festival, Twin Lake Buyen Festival, dan Buleleng Festival. Jika di Pulau Madura memiliki karapan sapi dengan adu kecepatan, namun berbeda dengan sapi gerumbungan yang menampilkan keserasian dan keanggunan sapi saat berjalan di tengah konten. Sapi Bali yang berbobot 300 hingga 400 kg ini pun lihai ketika dikendalikan oleh joki untuk memperlihatkan keserasian saat berlari. Kriteria sapi gerumbungan ini seperti ekor sapi yang naik dan disertai kepala sapi yang tengadah ketika berjalan. Sampai saat ini, para petani di Buleleng masih mempertahankan dan tetap memelihara sapi di setiap sawahnya. Kita harus pertahankan terus karena keunikan daripada sapi gerumbungan tentu saja saya melihat sapi gerumbungan ini ditinjau dari segi atraksi seni daripada jalannya daripada sapi gerumbungan itu sendiri dan tidak berdasarkan atas kecepatan. Oleh karena itu hari ini kami juga mengundang tamu-tamu dari mancanegara. Mudah-mudahan tamu-tamu dari mancanegara ini nanti puas untuk melihat dan menyaksikan daripada lomba sapi gerumbungan. Dan ini tujuannya juga untuk menarik kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mempunyai sapi di masing-masing kecamatan, yang mana sapi-sapi kecamatan saya yakin itu banyak ada yang baik-baik karena sekarang ini di tingkat melakukan budidaya padi sudah tidak lagi menggunakan sapi. Harapan kami sapi-sapi yang dimiliki oleh para petani supaya dilatih nantinya oleh ahli-ahlinya sehingga nantinya terus kita bisa kembangkan. Kontes sapi gerumbungan ini menjadi daya tarik para wisatawan mancanegara untuk disaksikan. Tidak hanya menyaksikan, biasanya para wisatawan mancanegara diberikan kesempatan untuk merasakan menunggangi sapi dengan lampit. Lampit merupakan salah satu alat petani untuk membajak sawah. Para wisatawan pun sangat senang bisa menikmati dan ikut langsung pada lomba sapi hias kali ini. Salah satu wisatawan asal Amerika, Jane, mengaku baru pertama kali menyaksikan lomba sapi hias seperti ini. Really fun. Yeah. Very nice bulls. They were very well dressed. I like the bling. Okay. Nice jewelry. So yeah, it was fun. Your country is bull race? This is my first time. Yeah, my first time for bull racing. Maybe another time. I'll come back to Bali. So, you happy? Oh, very. We've had a great time. I'm with the Sail Indonesia on the boats. So we'll be here a few more days. Humas Undiksa melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh